Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Aryani SPD, peserta Lasar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung, golongan 3 angkatan 12. Di sini, saya akan menyampaikan tugas membuat learning journal mind map dalam materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang wawasan kebangsaan dan yang kedua adalah nilai-nilai bela negara. Untuk wawasan kebangsaan, pertama kita akan menjelaskan tentang definisi dari wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Itu adalah definisi dari wawasan kebangsaan. Kemudian kita flashback dulu, kita melihat tentang sejarah dari wawasan kebangsaan ini. Sejarahnya dimulai dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo sendiri merupakan cikal bakal ditetapkannya tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa sekolah dokter di Jawa, di Batavia, menggagas sebuah rapat penting membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan. Nah, rapat kecil inilah yang sebenarnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Kemudian muncullah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini sebenarnya diawali oleh organisasi perkumpulan pelajar yang bernama Indis Vereniging. Kemudian baru tahun 1925 Indis Vereniging ini mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Seperti kita ketahui, tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Hal ini dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada Sumpah Pemuda ini muncullah 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Nah, kemudian bahasa Melayu ini nantinya diubah menjadi bahasa Indonesia sesuai dengan Kongres Pemuda II. Kemudian kita lanjut kepada proklamasi. Seperti kita tahu, pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56. Selain itu, pada saat itu sangsaka merah putih pun dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang 4 konsensus dasar. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila yang rumusannya tertuang dalam UUD 1945 berlaku sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan berbagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kemudian kita lanjut yang kedua tentang Undang-Undang Dasar 1945.
Naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya sudah dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan BPUPKI. Setelah dihasilkan sebuah rancangan UUD, berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke PPKI. PPKI sendiri adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian diperiksa ulang. Nah, dalam sidang pembahasan terlontarlah beberapa usulan penyempurnaan. Lalu diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan UUD 1945 yang diajukan oleh BPUPKI. Kemudian perubahan yang pertama sendiri adalah ada pada kalimat muqaddimah yang dalam rumusan kalimatnya diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Hal ini menandakan bahwa walaupun Indonesia terdiri atas berbagai macam perbedaan, tetapi pada hakikatnya tetap satu, yaitu satu bangsa dan satu negara, Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, NKRI lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, namun belum sempurna sebagai negara. Mengingat pada saat itu NKRI baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut juga sebagai pembentuk negara. Di samping itu PPKI juga telah menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara dan juga menetapkan tentang tujuannya. Lanjut tentang identitas bangsa. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas bangsa. Yang pertama kita tahu adalah tentang bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Kemudian yang kedua bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Indonesia Raya, lagu kebangsaannya ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai bela negara. Pertama, kita bahas dulu tentang definisi dari bela negara. Bela negara sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun kita lihat dasar hukumnya. Dasar hukumnya merupakan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan juga ada pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang rumusan 5 nilai dasar bela negara. 5 dasar bela negara ini kita lihat, yang pertama harus cinta tanah air, yang kedua tentang sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Kita sendiri sebagai ASN memiliki ikatan yang erat dengan wawasan kebangsaan dan bela negara sendiri.
Fungsi ASN adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua tentang pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita sudah sepatutnya memiliki wawasan kebangsaan dan juga memiliki berbagai karakter yang mendukung dari nilai-nilai bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.